Sholat qasar mesti ada musafir, mesti ada safar. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada safar, tidak ada musafir, tidak bisa qasar. Saya ulang sekali lagi. Qasar hanya boleh kalau ada safar, ada musafirnya. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada musafir, tidak ada safar, tidak boleh qasar. Jamak boleh dilakukan tanpa safar. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Boleh menjamak tanpa qasar. Zuhurnya tetap 4, asarnya tetap 4. Dilaksanakan di waktu zuhur jamak takdim, dilaksanakan di waktu asar jamak takhir. Sangat genting. Contohnya perang. Sangat genting saat perang. Maka boleh dijamak. Tidak ada musafir. Tapi tidak qasar, jamak saja. Yang kedua, sakit keras. Orang yang sakit keras di ruang ICU atau yang menggunakan pampers, orang tua kita, maka ganti pampersnya sholat zuhur, bersih ganti pampers baru, sholat zuhur jamak takdim dengan asar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dokter operasi. Ibu bapak dokter masuk operasi jam 11. Keluar jam 5. Maka dia jamak takhir. Masuk jam 11 belum zuhur. Keluar jam 5. Sudah habis waktu zuhur. Maka dia jamak takhir. Zuhurnya ditarik ke asar. Tidak pakai qasar. Zuhurnya 4, asarnya 4. Karena tidak ada safar. Tidak ada musafir. Berapa lama orang bisa mengqasar? Jarak 88,9 km. Mesti ada safar musafir. Mesti ada jarak tertentu 88,9 km. 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Kalau dihitung 20 sholat. 1 hari 5 sholat. 4 hari 20 sholat. Jadi kalau saya sampai di Jakarta hari Kamis. Hari Kamis jam 9 pagi sampai saya di Jakarta. Hari Kamis start zuhur saya jamak qasar. Zuhur Kamis. Hari Jumat. Hari Sabtu. Hari Ahad. 4 hari ini saya jamak qasar. Hari Senin masuk hari kelima sudah tidak bisa lagi jamak qasar. Tapi kalau perjalanan saya berpindah-pindah, di Jakarta saya 3 hari. Habis itu saya pindah ke Bandung. Habis dari Bandung saya ke Semarang. Habis Semarang ke Surabaya. Maka saya terus jamak qasar, jamak qasar, jamak qasar sampai pulang. Atau perjalanan itu tidak tahu pulangnya kapan. Waktu Nabi dari kota Makkah, Nabi dari kota Madinah ke Makkah tahun 8 Hijrah, selama 19 hari Nabi qasar terus. 19 hari qasar terus. Kata Ustaz Somad, 4 hari 4 malam itu Nabi 19 hari kok qasar terus? Karena tidak tahu pulangnya kapan. Ada urusan ke Jakarta, bertemu dengan dirjen. Dirjennya sedang keluar negeri, tiket open. Kapan pulang? Nunggu dirjen pulang. 2 minggu di Jakarta. Selama 2 minggu itu dia boleh qasar, jamak qasar, jamak qasar. Karena tak tahu pulangnya kapan. Terkait tentang sholat di atas kereta api. Kereta api ini lurus. Sekali-sekali dia yang membelok. Kereta api ini lurus. Maka tentukanlah di awal itu arah kiblat. Kereta api berjalan, kiblatnya kemari. Bentang sajadah, sholatlah di atas arah kiblat. Allahu Akbar. Biasa kita musafir ayat tak terlalu panjang. Iftitah, Fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antar sujud, sujud, tegak, Fatihah, ayat,
Ruku, iktidal, sujud, antara sujud, duduk, tasawuf, salam. Di awal itu penetapan arah kiblat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita langsung saja persilahkan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung. Kami persilahkan untuk yang pertama, Ahwat terlebih dahulu ya. Ahwat, baik Susanti, baik Yulianti. Silakan Ibu. Open dulu mic-nya. Nah, belum di open mic-nya Ibu. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, baiknya kalau perempuan itu kan suami lagi sakit, nah, terus musolanya deket, nah baiknya sholat di rumah atau ke musola? Lebih baik. Perempuan sholat di pekarangan lebih baik. Lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Hadis pertama. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Hadis yang pertama mengatakan lebih afdal di rumah. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang ke masjid. Hadis ini kelihatannya kontradiktif, tapi sebenarnya tidak. Kalau terjadi fitnah, bagus di rumah. Kalau tidak ada fitnah, boleh di masjid bagi perempuan. Suami sedang sakit, musola dekat dari rumah. Tidak ada yang menemani suami di rumah. Anak pergi, keluarga tak ada. Bagus di rumah. Kecuali dia ada pengajian di masjid. Karena ini di rumah perlu. Dia mau minum, dia sakit, dia ini. Psikologis dia ditemani. Perempuan tidak dibebani kewajiban sholat ke masjid. Maka dia sholat aja di rumah, menemani suaminya, berzikir, baca Quran, melayani dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan berikutnya partisipan yang kami persilakan Bapak Rahmatullah Helvi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatullah dari Lahat, Sumatera Selatan, Pak Ustadz. Nah, saya mau bertanya ini Pak Ustadz tentang sholat sunat taubat gitu. Waktunya itu kapan saja atau ada waktu yang pas yang baik di waktu jam berapa gitu kalau malam misalkan. Itu satu tentang sholat sunat taubat. Dan juga katanya bisa mendatangkan rezeki gitu kan, karena kita terus meminta ampun kepada Allah gitu atas beristighfar gitu kan, meminta ampun. Nah, yang satu itu untuk yang kedua ini agak melenceng sedikit Ustaz, tapi saya pengen dapat motivasinya gitu secara Islamnya kan. Ini masalah bisnis gitu. Kebetulan saya lagi menjalankan bisnis networking gitu ya, jaringan. Hanya di sini ada sistem program pikiran bawah sadar supaya pikiran kita tuh diberikan sugesti positif untuk keyakinan sukses gitu, lebih terarah. Apakah ini gimana Pak Ustadz, sugesti positif ini berupa audio gitu yang didengarkan? Mohon penjelasannya, mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat buat saya gitu. Terima kasih Pak Ustadz, sehat terus Pak Ustadz. Amin, Allahumma amin. Salat sunat taubat, salat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Salat sunat duha pagi. Salat sunat tahajud malam. Salat sunat tahiyatul masjid awal masuk masjid. Salat sunat wudu setelah wudu. Salat sunat taubat tidak terikat momen, tidak terikat waktu. Pagi, petang, siang, malam boleh. Tapi lebih afdal dilaksanakan di saat sepi sunyi di tengah malam. Saya sendiri melaksanakannya
bangun malam, pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama setelah itu siap-siap sholat subuh. Karena saya biasanya melakukannya di ujung waktu, tidak di awal waktu malam, di ujung waktu. Kalau Pekanbaru sekarang subuh jam 5, jam 4 saya laksanakan. Karena saya kadang pulang jam 12, maka jam 4 bangun, mandi, bersih, fresh, segar. Terapi mandi malam ini bagus, segar badan kita, sehat. Habis itu sholat sunat taubat, sholat sunat wudhu dulu. Habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Kalau sudah witir sebelum tidur, jangan witir lagi. Kalau belum witir, tutup dengan witir. Habis itu baru berzikir, menunggu azan subuh. Tentang istighfar mendatangkan rezeki, buka surat Nuh ayat 10 dan 12. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6. Banyak-banyaklah kamu beristighfar. Innahu kana ghaffara. Allah mengampunkan dosamu. Yursilis sama alaikum midrara. Dikirimkannya hujan. Wa yumdidukum bi amwalin. Dikasihnya engkau harta. Wa banin, anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberinya kamu taman-taman surga. Wa anhara. Air-air sungai yang mengalir. 1 dia suruh istighfar. 6 yang dia kasih. Itu yang dari ayat Quran. Yang dari hadis Nabi, surat Nuh 10 sampai 12. Yang dari hadis Nabi, man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Kesusahannya diberikan kesenangan, kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga tentang masalah sugesti. Sugesti adalah bisikan kalimat yang terus diucapkan sehingga masuk ke telinga, bersarang di otak, masuk ke hati, sehingga mempengaruhi orang. Diucapkan orang, kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke hati. Sebenarnya ini bukan barang baru. Ini ajaran Islam. Cuma dalam Islam tidak dijelaskan seperti itu. Di dalam doa-doa kita itu semua. Bangun tahajud malam. Lalu kemudian pagi baca zikir pagi, zikir petang. Salat kita itu semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Jadi apa yang disampaikan motivator-motivator sekarang itu bukan barang baru dalam Islam. The power of mind, kekuatan pikiran. Jadi tak perlu kita mencari ajaran lain di luar ajaran Islam. Islam ini sudah sempurna, sudah baik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Kami lanjutkanlah saja ke penanya berikutnya, Kak Yuni dari Jogja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic-nya kakak belum dibuka. Ke-mute itu. Halo, Kakak dengar suara saya? Oke, sudah. Halo, Pak dengar suara saya, Ustaz? Oh ya. Sudah.
Ya, misalnya kita perjalanan sebelum duhur, terus diperkirakan kita sampai di tempat itu maghrib. Nah, itu bagaimana dengan sholatnya? Kemudian yang kedua, sholat waktu macet itu kan kita tidak menempuh jarak 90 km, tapi waktunya macet sehingga kita tidak sempat sholat gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sholat dihormatil waktu, Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat jam 11 siang, belum masuk zuhur. Diperkirakan sampai di lokasi jam 6 sore, sudah masuk maghrib. Bagaimana dengan sholat zuhur dan asarnya? Sholat zuhur dan asarnya dilaksanakan di atas kendaraan. Kalau dia di kereta api, dia cari arah kiblat, dia sholat. Kalau di atas pesawat, dia cari arah kiblat, dia sholat di atas pesawat. Kalau dia naik bis, dia cari arah kiblat, pas jalan lurus, jalan tol, dia sholat di atas bis. Kalau dia tidak bisa di bis, naik mobil kecil, dia sholat duduk. Jadi sholat tidak putus, tidak hilang karena disebabkan jauhnya perjalanan. Lalu kemudian bagaimana sholatnya kalau tidak ada alat bersuci? Mau tayamum tidak ada air, tidak ada debu. Mau wudhu tak ada air, mau tayamum tak ada debu. Maka orang yang tidak ada alat bersuci 3 mazhab. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib dia sholat karena tak ada alat bersuci. Menurut mazhab Hambali dia sholat tanpa bersuci. Menurut mazhab Hambali dia sholat saja tanpa bersuci. Tidak pakai wudhu, tidak pakai tayamum, dia sholat aja. Menurut mazhab Syafi'i dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, namanya sholat li hurmatil wakti. Nanti setelah sampai ke tujuan, dia sholat lagi, namanya sholat i'adah. Misal, naik kereta api jam 11, sampai jam 6. Kereta apinya ini mungkin tidak berhenti sama sekali dan tidak ada air. Entah karena bocor, entah karena apa, ditanya, enggak ada air pak sama sekali. Air minum mau diminum habis, andai terjadi. Tidak ada air, tidak ada debu. Maka kalau ikut mazhab Hanafi, dia tidak sholat, tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. Kalau ikut mazhab Hambali, dia sholat tanpa alat bersuci. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa alat bersuci. Tapi nanti sampai ke tujuan, dia ulang lagi zuhur dan asarnya. Namanya sholat i'adah. Di antara 3 mazhab ini mana yang paling selamat? Mazhab Syafi'i. Kalau diikut mazhab Hanafi, tidak sholat. Ternyata sholat itu wajib, dia kena utang. Kalau diikut mazhab Hambali, dia sholat. Tapi sholatnya ternyata tidak sah karena tidak ada wudhu dan tayamum. Yang paling selamat mazhab Syafi'i. Dia sholat untuk menghormati waktu. Tapi sampai di tujuan nanti dia ulang. Namanya sholat i'adah. Sholat i'adah dilaksanakan karena syaratnya tidak cukup. Apa syarat yang tidak tercukupi itu? Tidak bersuci. Tidak tayamum dan tidak wudhu. Sholat ketika macet. Kalau pulang dari kantor jam 5.30 di Jakarta, 5.30. 15 menit lagi azan. Jangan dulu pulang. Karena 99% kita tahu bahwa nanti kalau sudah masuk ke macet tidak akan bisa keluar. 15 menit korbankan sedikit, baca Quran setengah juz, masuk waktu azan, sholat dulu maghrib. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan tidak mau tahu. Ini hubungan kita dengan Allah. Masalah hubungan dengan atasan, masalah hubungan dengan keluarga, itu nomor 2.
Allah dulu. Kalau pulang jam 5.30, azan maghrib 6 kurang, baca Quran dulu, zikir dulu, nanti masuk waktu maghrib, sholat maghrib. Karena besar kemungkinan tidak akan mungkin bisa sholat di jalan. Sudah jam 5 masuk. Menurut prediksi sampai rumah nanti azan maghrib jam 6. Tiba-tiba terjadi yang jarang terjadi. Tidak terjadi sama sekali. Berangkat jam 5, macet total. Hujan lebat, pohon tumbang, petir menyambar. Akhirnya sampai ke rumah jam 8 malam. Bagaimana dengan maghribnya? Maghribnya dijamak dengan isya. Tidak pakai qashar karena syarat kilometernya tidak cukup. Dari kantor ke rumah cuma 20 km. Maka sampai rumah jam 8, dia sholat isya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, jamak takhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab Kak ya. Kami lanjutkan untuk penanya terakhir dari Ikhwan Muhammad Nazil. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri Ustaz. Saya Muhammad Nazli, طالب في جامعة الأزهر الشريف في فرقة ثانية أستاذ في قسم أصول الدين. دعوتكم يا مولانا. Ya Rob. Pertanyaan gini Ustaz. Misal niat kita safar misalnya kemarin itu untuk menuntut ilmu Ustaz. Sedangkan ketika kita sampai di Mesir itu perbuatannya bukan untuk menuntut ilmu Ustaz. Akan tetapi dia bermain game atau pacaran segala macam Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti orang yang tidak berdosa. Berangkat dari rumah, dilepas orang tua, didoakan ustadz, berangkat untuk menuntut ilmu. Ke Yaman, ke Maroko, ke Sudan, ke Turki, ke Eropa, sampai ke tempat tujuan terjadi sesuatu yang melalaikan. Segeralah bertaubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkanlah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik, tamhuha. Mudah-mudahan bisa menghapusnya. Minta ampun kepada Allah. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang yang silap dan salah, summa yatatahhar, kemudian dia bersuci, mandi taubat, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Pesan saya untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu di Mesir, di Damaskus Suriah, di Istanbul Turki, di Rabat Maroko, Casablanca, di Tunisia, di Aljazair, manfaatlah kesempatan menuntut ilmu ini. 5 kesuksesan. Pertama, sukses tadi S1, S2, S3. Karena kalau pulang bagaimana mengajar di Paskal kalau tidak ada S3. Yang kedua, sukses talaqi. Jangan hanya sekedar ijazah tapi juga baca kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik. Lalu kemudian sukses organisasi. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, PPI, NU, Muhammadiyah, PERTI, Persis, Al-Wasliyah, kekeluargaan. Sukses metodologi. Metode pendidikan bahasa Arab li ghairin natiqina biha, metode tahfiz, metode pengajaran bahasa Arab singkat, metode qiraat, metode ruqyah. Yang kelima, sukses komunikasi. Komunikasi menulis dan komunikasi public speaking.
Apalagi sekarang mudah bisa direkam, dilihat. Nah, jadi jangan banyak main. Mudah-mudahan adik-adik sukses pulang memperbaiki Indonesia menjadi pelanjut da'i masa akan datang. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. 10 poin tadi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab masalah-masalah kontemporer. Setidaknya cukup menambah hasanah ilmu kita pada malam hari ini, Abang Kak Bunda, Masya Allah. Dan terakhir Ustadz, sebagai penyempurna, mungkin ada closing statement atau kalimat penutup terkait materi pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz, sekaligus menutup dengan doa. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah hidup di dunia ini macam orang merantau, macam orang musafir. Jadi orang yang selalu musafir, selalu safar, itu dia memaknai hidup ini. Saya setiap hari, setiap akhir pekan saya musafir. Saya pergi meninggalkan keluarga, tapi nanti kemudian saya pulang. Dalam perjalanan itu kita sadar bahwa ini perjalanan yang singkat. Singgah sebentar di Makassar, singgah sebentar di Sorong, singgah sebentar ke Raja Ampat, singgah sebentar ke Banjarmasin. Pada akhirnya kita akan kembali ke tempat asli kita. Rindu kita ke kampung halaman kita. Begitu jugalah kita sedang musafir ini di dunia ini, merantau. Tempat asli kita nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah. Itu tempat aslimu. Jadi orang yang musafir ambil iktibar, ambil pelajaran. Kita sedang dalam musafir panjang. Jangan lalai, jangan lupa. Berteman dengan orang baik, jaga. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang selalu bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Ja'alna min ibadika salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang salih. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat semuanya. Kita saling mendoakan, tetap istiqomah, tetap ngaji, tetap baca Quran, tetap sholat sunat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.